menurunkan Quran kita, yang memberikan segala kebaikan, yang mengizinkan dan yang memilih bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat untuk bisa hadir, untuk bisa sujud, untuk bisa melaksanakan salat Idul Fitri, untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan full 30 hari. Itu semuanya tidak terjadi kebetulan, akan tetapi ini adalah anugerah dan karunia yang amat sangat besar yang Allah berikan kepada setiap muslim dan hamba-hambanya yang Allah pilih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini yang pertama, agar selalu kita ini tidak merasa besar kepala, agar kita ini selalu merasa bahwa dialah yang telah memilih kita untuk bisa rukuk dan sujud, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah memilih kita agar terus lisan kita memandang Al-Quran, agar terus lisan kita terkunci untuk mengunjing dan menyebarkan daripada keburukan daripada tetangga dan saudara kita. Ini semuanya atas izin dan Allah yang golongkan kita, dan mudah-mudahan seluruh amaliyah baik kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala pilih kalimat Allahu Akbar? Ini kalimat yang kita memandangkan, kalimat yang menjadi pembuka daripada pelaksanaan salat kita, baik wajib ataupun sunnah. Kalimat yang menjadi pembukaan dalam kumandang azan yang kita kumandangkan. Kenapa? Yang pertama, bahwa kalau di antara kita ada sesuatu yang kita anggap besar, kemudian kita takut, yang kita anggap besar, kemudian kita tunduk dan sujud dan ruku kepadanya, yang kita anggap besar, kemudian akan bisa memberikan sebuah mudarat dalam kehidupan kita. Kalau ada di antara kita, muslim laki-laki ataupun perempuan, dalam keyakinan kehidupan dunia kita, sesuatu yang besar yang bisa menjadi penyelamat kita, backing kita, penentu kita dalam setiap aspek apapun dalam kehidupan dunia kita, maka kalimat inilah yang akan bisa, yang akan Allah siapkan untuk menepis daripada jiwa-jiwa yang penuh dengan keyakinan bahwa tidak ada di barat ataupun di timur, di langit ataupun di bumi, satu kekuatan, satu yang amat besar, dia yang tidak akan pernah pelit kepada kita, dia yang tidak akan pernah perhitungan kepada kita, dia yang amat sayang kepada kita, dia yang tidak akan pernah berkurang kekayaannya. Siapa? Allah subhanahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah alasannya kenapa Allah pilih kalimat Allahu Akbar, agar terus kita mendewasakan pikiran kita, agar terus kita ini mengatop dinding-dinding jiwa kita yang penuh dengan keyakinan, agar suatu ketika kita dibenturkan sesusah apapun zaman kita, bahan-bahan pokok terus naik, cari pekerjaan kita susah, status sosial mungkin dalam kondisi yang amat sangat rendah, jangan pernah takut. Kita punya Tuhan yang amat sangat besar, kita punya Allah yang amat sangat besar, yang amat sangat kaya, yang tidak pernah lupa kepada kita, yang amat sayang kepada kita, yang tidak pernah pelit kepada kita. Inilah alasannya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala pilih kalimat Allahu Akbar, agar terus ini ada di setiap hati kaum muslim, laki-laki ataupun perempuan. Dan kalau keyakinan kita muslim laki-laki ataupun perempuan seperti ini, tidak ada yang perlu kita takutkan dan kita cemaskan. Karena apa? Sandaran dan yang menjadi gantungan kita dalam hidup, dia yang amat sangat besar. Siapa? Allah subhanahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah kebahagiaan kita, inilah bentuk keyakinan kita berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah. Jangan takut menghadapi hidup. Kalimat Allahu Akbar inilah yang dikumandangkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari ketika melawan kolonial Belanda. Kalimat inilah yang dikumandangkan di daerah Surabaya oleh Bung Tomo
kalimat Allahu Akbar lah yang ditakbirkan oleh Kiai Haji Muhammad Dahlan. Karena kenapa? Iya, kami punya Tuhan dan gantungan sandaran yang amat sangat besar, yang tidak akan pernah bisa mengecewakan kami, yang tidak akan pernah ada mudarat dan memberikan manfaat selain siapa? Allah Subhanahu. Inilah bentuk keyakinan kita, dan mudah-mudahan hadirnya kita mendengarkan khutbah yang penuh dengan kesederhanaan ini, mudah-mudahan Allah kuatkan nilai iman Islam kita, Allah kuatkan nilai akidah kita, sehingga lafaz Allahu Akbar bukan hanya kita baca selepas habis salat, bukan hanya sekedar kita mengumandangkan azan, bukan hanya sekedar kita bertakbir baik pada momen Idul Fitri ataupun Idul Adha, tapi Allahu Akbar akan selalu hadir di dalam sanubari dan hati jiwa-jiwa muslim yang penuh dengan keyakinan. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal العالمين. بارك الله ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah bini'amatihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdullah wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda min yaumina hadza ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yashalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجة. اللهم انصرنا الإخوان المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين على اليهود الغاصبين. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي الكفار والمنافقين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين وفل حدهم وأذهب عن أرضك سلطانهم ولا تدع لهم سبيلا على أحد من عبادك المؤمنين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على